لله رب العالمين دائم الإفضال عظيم النوال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الجود والكمال والعطاء قبل السؤال وبعد السؤال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في أيامنا والليال ويلحقنا بحبيبه صلى الله عليه وسلم في أقوالنا والأفعال. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah inayahnya hingga Alhamdulillah pada malam yang mulia ini, malam Jumat pertama di bulan Rajab, Allah Ta'ala kumpulkan kita dan Allah Ta'ala perkenankan kita, Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk bisa kembali mendapatkan bulan yang mulia, yang mana bulan ini adalah bibit untuk kita panen nanti di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan Rajab syahrul zara', Rajab itu bulan menanam, dan Sya'ban syahrus sugi, Sya'ban bulan menyirami tanaman, dan Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan adalah bulan panen. Bahagia. Kalau engkau menanam bunga-bunga yang indah di bulan ini, maka engkau akan petik hasilnya nanti, baik pun bunga yang indah ataupun buah yang indah nanti. Namun kalau seandainya engkau tidak menanam di bulan ini, maka yang engkau akan dapatkan nanti di bulan Ramadan hanya sekedar rerumputan. Wah, pasti semua hamba akan mendapatkan karunia di bulan Ramadan, tapi jauh berbeda orang-orang yang mendapatkan rerumputan dengan orang-orang yang mendapatkan buah-buah ataupun bunga-bunga yang indah. Wah, jangan reto untuk hanya mendapatkan rumput, tapi ayo persiapkanlah tanamanmu di bulan ini, dan jangan lupa untuk menyirami tanaman itu nanti di bulan Sya'ban. Wahakala. Alhamdulillah, bulan Rajab bulan yang azim, yang luar biasa, dan Rajab adalah Syahrullahil Haram, termasuk bulan min Ashhurul Hurum, yang dahulu kala memang orang-orang Arab sangat menghormati bulan Ashhurul Hurum yang 4 itu, dan Rajab di antaranya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari itu, Amirul Mukminin fil Hadith, beliau mengarang kitab Tabyinul Ajab bima fi syahri Rajab, mengungkap kemuliaan ataupun keagungan, ketakjuban yang ada di bulan Rajab. Dan juga Al-Imam Ibn Al-Khallal mengarang kitab Fadail Syahr Rajab, keutamaan bulannya Rajab. Wah, kata ikhwana, begitulah yang kita lihat di generasi sebelum kita, para orang tua kita, para guru-guru kita, para sepuh-sepuh kita, bagaimana mereka menghormati dan berusaha untuk mendapatkan faedah dan karunia dan tidak menyia-nyiakan bulan Rajab itu. Mereka melakukan banyak istighfar pada malam harinya. InsyaAllah kita baca bareng-bareng nanti istighfar Rajab, baik pun yang Rabbi firdi warhamni wa tub aliyya yang 70 kali, ataupun subhanallah, subhanal ahadis samad, yang itu berpindah-pindah setiap 10 harinya. Kemudian juga kita baca istighfar yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. InsyaAllah biasanya memang dibaca setelah subuh dan juga setelah isya. Wah, kata ikhwan, senantiasalah kita beristighfar, karena memang Rajab syahrul istighfar. Rajab adalah syahrullah, dikatakan oleh karena itu Rajab adalah bulan taubat, bulan taubat. Dan memang subhanallah, istighfar suatu zikir yang azim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dahulu ada seseorang datang kepada seorang ulama yang mengeluh keringnya daerahnya, nggak ada hujan, sampai kering, dia punya tanaman tandus, banyak rugi dia dalam sawahnya itu, tandus, mati semua dia punya tanaman sawah. Dia mengeluh ke seorang ulama, maka seorang ulama itu berwasiat, kuncinya satu, engkau banyak istighfar, banyak istighfar. Tidak lama kemudian besoknya ada seorang yang datang ke seorang ulama ini juga, yang mengadu kemandulannya. Dia sudah menikah lama tapi enggak punya keturunan. Gimana solusinya? Ada doa atau wirid khususkah? Maka seorang ulama itu mewasiatkan, iya betul, ada. Apa tuh? Beristighfarlah yang banyak. Oh, itu kuncinya? Iya, itu kuncinya. Habis itu apa? Ada seorang juga yang mengeluh
eh, rezekinya kurang lancar, pengen dilancarin rezekinya, kata. Jadi gimana? Ada obatnya, ada ya zikir-zikir khusus untuk melancarkan rezeki. Seorang ulama itu juga berkata, ya ada zikirnya khusus. Apa itu? Istighfar juga. 3 orang itu balik selama 3 hari itu, setiap hari ada orang mengeluh, dan 3-tiganya dikasih doa istighfar, banyak-banyak istighfar. Nah, murid dari seorang guru itu bertanya, Ustadz, kok aneh, antum kasih ijazah, kasih wasiat, semuanya istighfar, memang sama khasiatnya? Masa iya orang yang pengen punya anak dan orang yang minta hujan diturunkan, dan juga orang yang pengen rezekinya dilancarkan, maka itu istighfar semua? Iya, ya waladi, betul wahai anakku, semua itu ada di istighfar. Apakah kamu tidak mendengar firman Allah Ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala Maha Pengampun. 1, yursilis sama alaikum midrara. Nah, yang mana Allah Ta'ala menurunkan hujan yang deras kepada kalian. 1. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, yang mana Allah juga yang memberikan kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan Allah lah juga yang membukakan kepada kalian rezeki-rezeki yang banyak, yang berupa perkebunan ataupun pertanian ataupun sawah-sawah ataupun sungai-sungai. Semua itu ada di beberapa ayat yang tersusun yang sama itu. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. La ilaha illallah. Begitu ya ikhwan, istighfar suatu yang azim, suatu yang ajib. Jangan tanya dalilnya istighfar apa. Dalilnya engkau punya dosa enggak? Nah, kalau ente punya dosa itu dalil istighfar. Istighfarin dosamu. Wah, kata enggak ada orang yang enggak punya dosa. Wah, kata. La ilaha illallah. Terutama di bulan Rajab yang mulia ini, banyak-banyak kita beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, yang mana kesalahan kita perlu diistighfarin. Namun ketika kita istighfar kita pun penuh dengan kesalahan, enggak ada khusyuknya, enggak ada rasa penyesalan yang semestinya, itu pun perlu diistighfarin. Nah, maka istighfar kita itu suatu yang perlu diistighfarin. Dan juga istighfar yang kedua itu banyak juga kelalaiannya di situ, perlu diistighfarin, dan enggak ada habisnya. Jadi gimana? Fa iyyaku istighfar wa yaftagiru limithlihi fa innana nastaghfiruh. Walaupun demikian tetap kita beristighfar. Wah, kata. Semalam kita sebutin di beberapa majelis, sebagian salihin mereka membuka raja, membuka harapan yang besar kepada Allah Ta'ala, maka mereka beristighfar dengan sirah astaghfirullahalazim la tuktab ba'daha khati'ah. Ya Allah, aku minta kepadamu suatu pengampunan yang semoga ini menjadi istighfar terakhir atas kesalahan. Semoga ini menjadi istighfar penutup atas segala dosa-dosaku, sehingga istighfar yang setelahnya hanya menjadi pengangkat derajat. Adapun dosa sudah ketutup pintunya. Itu harapan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi ini istighfar yang terakhir yang menghapus dosa. Habisnya sudah dikunci, terjaga dari dosa kita artinya. Yang ada senantiasa istighfar, tapi untuk pengangkatan derajat. Astaghfirullahaladzim la tuktab ba'dahu khati'ah. Hakadha ikhwan. Alhamdulillah, meneruskan pembahasan kita di kitab Adhiya'ul Lami', dan di sini kita sudah sampai ke fasal yang keempat. Nah, di bait yang kelima sekarang pembahasannya. Minggu lalu kita bahas cerita panjang tentang Sayyidina Abdul Muttalib, ya kan? Di bait yang ketiga dan keempat, min walidil mukhtari Abdullah, bahwasanya baginda SAW dibawa oleh ibunya yang hamil dari ayahnya yang bernama Abdullah, yang mana Abdullah itu anaknya siapa? Abdul Muttalib. Kita bahaskan kemarin, Abdul Muttalib adalah julukan kepada seseorang yang namanya Syaibatul Hamd. Syaibat itu namanya Syaibatul Hamd. Ada yang bilang namanya Amr. Yang mana Abdul Muttalib ini ra'al burhana, melihat tanda-tanda kenabian pada dirinya, juga melihat tanda-tanda kenabian pada Rasulullah SAW. Qad kana yaghmuru nuru taha wajhahu, yang mana dahulu Abdul Muttalib ini dipenuhi cahaya Rasulullah di wajahnya. Wasara ilal ibn, kemudian cahaya itu berpindah kepada anaknya Al-Masun yang terjaga ke Sayyidina Abdullah. Ayana, dengan jelas cahaya itu berpindah. Kita juga ceritakan bagaimana ceritanya Sayyidina Abdullah ini dijuluki dengan Zabihain. Nah, sekarang kita beralih ikhwan ke bait yang kelima. Berkata Sayyidul Habib
wa huwa ibnu Hashiminil Karim Syahmi bin Abdi Manaf bin Qusayyin kana. Wa huwa, dan dia itu, huwa ini dhamir ikhwan. Nah, kembali ke mana? Kembali ke Abdul Muttalib. Sebelum dhamir huwa ini disebutkan banyak nama-nama kan. Abdul Muttalib, sebelumnya Abdullah, sebelumnya Sayyidah Aminah, sebelumnya di bait pertama nama Nabi Muhammad SAW. Dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah nahwu, bila mana disebutkan dhamir, maka dhamir itu akan kembali ke agrab mazkur, ke nama yang paling dekat. Nama yang paling, coba lihat, huwa ini dhamir, kembali ke mana? Coba cari nama sebelum huwa di bait sebelumnya. Oh, enggak ada nama di sini. Oke, bait yang sebelumnya ada dua nama, Abdullah dan Abdul Muttalib. Yang mana yang paling dekat sama huwa? Abdul Muttalib. Itu kaidah nahwunya. Bila mana ada dhamir dan disebutkan sebelum dhamir itu nama-nama yang banyak, maka dalam kaidahnya semestinya dhamir ini kembali yang terdekat kepadanya. Nah, di sini adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini ibnu Hashim, anaknya Hashim. Nah, jadi Abdul Muttalib bin Hashim. Di sini Sayyidul Habib mensifatkan Hashim ini. Hashim ini seorang yang karim, al-karim, yang dermawan. Kemudian Asy-Syahm, dia juga Asy-Syahm, pemberani, artinya perkasa dalam terjemahan sini. Asy-Syahm, pemberani, perkasa. Hashim itu bin Abdi Manaf, anaknya Abdi Manaf. Ibni Qusayyin, yang mana Abdi Manaf itu anaknya Qusayyin. Nah, karena kalimat kana di sini ikhwani, kalimat kana ntar nyambungnya sama bait yang setelahnya. Kana waliduhu, begitu. Ada kalanya waliduhu, ayahnya siapa? Ayahnya Qusay ini yud'a hakiman, dipanggil dengan hakim, dengan nama hakim. Ada khilaf, ada yang bilang namanya kilab, lagabnya hakim, ada yang bilang namanya hakim, lagabnya kilab. Wah, kata. Kemudian perihal tentang hakim panjang tersya'nuhu qad ya'tala azz bidzalika sya'na. Di sini ada beberapa nama yang kita bacakan di sini. Kita ambil mungkin satu nama saja. Wa huwa ibnu Hashim. Abdul Muttalib ini anaknya Hashim, ikhwan. Hashim. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, sekarang kita bahas tentang Hashim. Jadi ayah daripada kakeknya Rasulullah ya. Kalau bahasa kita apa? Engkong. Jid. Buyut. Abahnya kakek. Kalau kakeknya kakek apa? Apa tuh? Mbah. Ada kan dalam istilah kita ada di Betawi kayaknya ada deh nama istilah itu. Pokoknya gitu deh. Sekarang kita bahas ayahnya kakek Rasulullah. Kakek Rasulullah udah bahas kemarin kan, Abdul Muttalib. Sekarang ayahnya Hashim namanya. Hashim ini ikhwan, beliau dilahirkan di kota Makkah. Nah, dan juga Hashim ini meninggal muda. Dan Hashim ini semenjak mudanya sudah menjadi ketua kaumnya. Hashim itu. Nah, ada khilaf, apakah namanya Hashim atau bukan? Yang mu'tamad bukan. Namanya adalah Amr. Dijuluki Al-Ula, yang tinggi derajatnya. Amr Al-Ula, Amr yang tinggi derajatnya. Wah, kata. Kenapa dinamakan Hashim? Gini ceritanya ma'ruf ini, cerita Hashim ini. Kalimat Hashim itu isim fa'il ya. Hashim fa'il. Hashim itu diambil daripada kalimat Hashama. Hashama artinya kasar, memecah-mecahkan ataupun mencabik-cabik, merobek-robek. Maksudnya apa? Robek-robek apa dia? Wah, begini ceritanya. Dahulu pernah terjadi di Mekah paceklik yang panjang. Banyak orang kelaparan di Mekah. Nah, akhirnya apa? Hashim ini orangnya dermawan, luar biasa, dermawan. Akhirnya dia pergi ke negeri Syam. Nah, di sono dia beli banyak gandum dan kaak. Tahu kaak? Kue-kue kaak itu. Banyak dia beli kue kaak. Dia beli gandum banyak. Dibawa ke kota Mekah. Kemudian dan dia membuat gandum itu, dari gandum itu dia buat apa namanya? Roti. Oke, roti kalau roti yang gede itu biasanya tuh. Roti yang gede itu. Broto. Atau khubuz atau aish kalau dalam bahasa mereka, khubuz. Nah, dari khubuz itu akhirnya dia nyembelih onta dan dia buat marg, buah kuah dari onta itu.
yang banyak buah maroknya. Nah, akhirnya dia apa? Dia merobek-robek khubuz itu, mencabik-cabik apa namanya? Roti itu, dicabik-cabik. Nampan gede, isinya cabik-cabikan dari apa itu? Khubuz, ditambahin kuahnya apa? Marok sama daging on. Oh, antum lagi puasa kan, pada lapar nih pada ini. Cerita makanan kita sekarang. Tapi insya Allah khair ya. Biasanya kalau bulan Ramadan cerita makanan langsung pada gimana gitu. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Kebanyakan yang hadir alhamdulillah puasa di sini, masya Allah. Baik, ala kulli hal. Nah itu ikhwan, ditaruhlah daging di atasnya roti yang ada maroknya itu. Nah dia bagi-bagi ke orang Mekah. Yang dulunya makanan kayak gitu nggak ada. Orang dulu makannya gimana ya, makan daging toh, atau sama khubuz, tapi bukan begitu caranya, nggak dicabik-cabik khubuznya langsung roti itu diambil dan dengan daging onta makan. Tapi ini kagak, biar ngebanyakin gitu, pakai marok yang banyak dan pakai roti yang banyak, dicabik-cabik dan pakai daging seadanya, dibagi-bagiin ke orang Mekah semuanya. Nah akhirnya itu makanan dinamakan tharid kalau bahasa Arabnya. Apa? Tharid itu tuh. Al-Fakir nggak pernah lihat di sini, tapi kalau di Arab sana banyak. Oh, ini kalau bahasa kita kayak ragik. Tahu ragik? Itu kayak ada tuh makanan. Tapi rotinya roti tipis kalau ragik itu. Kalau sana rotinya tebal-tebal. Tharid itu bahasanya. Nah, gara-gara beliau membuat makanan itu tharid, maka dijulukilah beliau orang yang hasyama ats-tharid, yang mencabik-cabik roti yang dibuat untuk tharid. Nah, dari situ nemplok deh apa namanya? Julukannya. Namanya Hashim. Pencabik-cabik itu bahasanya kalau bahasa kita. Pencabik-cabik roti untuk dimakan. Nah, itu nemploklah nama Hashim di situ. Li'annahu hasyama ats-tharid kalau bahasanya. Li'annahu hasyama ats-tharid. La ilaha illallah. Itu ikhwan, Sayyidina Hashim ini terkenal dengan kedermawanan yang luar biasa. Dermawan yang azim. Wahakala. Sampai-sampai beliau dibilang rumahnya itu senantiasa terbuka untuk tamu, dan bahkan dikatakan di sini lam tazal ma'idatuhu mansubah la turfa fis sarra wad dharra. Senantiasa hidangan makanan di rumahnya itu enggak pernah kosong. Enggak pernah diangkat hidangan makanan dari rumahnya. Kalau kita ada undangan nih, makan di nampan gitu, kelar diangkat hidangan. Kalau beliau nggak pernah terangkat hidangan makanan dari rumahnya. Ada orang makan, kelar ada lagi yang makan lagi. Jadi sufroh itu sufroh, karpet, tatakan itu nggak pernah diangkat dari taplak mejanya, nggak pernah terangkat. Itu artinya ada tamu terus, ada jamuan terus di rumahnya. Makanya di sini Sayyidul Habib bilang Hashiminil Karim, orang yang sangat dermawan. Itulah Hashim, ikhwan. Sayyidina Hashim ini diceritakan beliau itu sebelum beliau nikah itu cahayanya Rasulullah sangat jelas di mukanya. Sampai-sampai kalau orang-orang Yahudi atau para ahli kitab bertemu dengan beliau langsung pada sujud menghormati cahaya yang di mukanya ini. Tahu ini cahaya Nabi akhir zaman. Pada sujud, menyium tangan lagi, sujud. Wah, itu dahulu. Padahal masih muda beliau itu. Dan banyak orang-orang dari kabilah-kabilah Arab datang ke Mekah demi melihatnya saja. Demi melihatnya. Itu Hashim itu. Nah, Hashim ini memang dia masih muda dan dia khatib, menjadi pembicara, juru bicara. Dan dia melakukan perkumpulan dengan dengan kaumnya. Senantiasa dia menyemangatkan orang-orang Mekah untuk memuliakan orang-orang haji, wahakala. Dan dialah yang akhirnya mengetuai jamuan untuk orang-orang haji, namanya as-sigayah wal wafadah namanya. Nuangin air zam-zam untuk orang haji begitu. Oke. Nah, Hashim inilah ikhwan. Tolong kita semua menghafal kitab Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Itu ada kan rihlah perjalanan, rihlah itu.
Syita di musim dingin ke Yaman, dan di musim panas ke Syam. Jadi gitu adatnya orang Hijaz, adatnya orang Mekah dulu dan sekitarnya. Mereka kalau musim dingin berbondong-bondong mereka ke Yaman, musim dinginan di Yaman. Kalau musim panas mereka berbondong-bondong ke Syam. Siapa yang pertama kali membuat adat itu? Ini orangnya, ini Hashim. Dialah orang pertama yang membuat adat itu. Musim panas ke Syam. Kenapa? Syam itu adem tempatnya. Jadi kalau Mekah panas, di Syam masih adem. Gitu. Musim dingin, kalau di Syam dingin banget luar biasa. Di Mekah juga dingin. Paling lumayan dinginnya di Yaman. Padahal dingin sebenarnya di Yaman. Tapi kalau dibandingin Mekah lebih lumayan. Nah itulah namanya Rihlatas Syita'i was-Sayf. Inilah orang pertama yang membuat adat itu. Namanya Hashim. Hashim ini ketika beliau berada di Syam dan menziarahi Syam dalam rangka bertijarah, berniaga, dia sakit di sana dan meninggal. Di mana kuburannya? Kuburannya di Gaza. Kalau bahasa kita apaan? Jalur Gaza. Di Palestina. Di Palestina. Bahkan dikatakan Gaza itu, kalimat Gaza itu kalau bahasa kita jalur Gaza itu nisbatnya ke beliau, Ghazat Hashim. Ghazahnya siapa? Hashim. Itu dikatakan beliau itu. Meninggal di sana dan dikubur di sana, di Palestina berarti. Beliau meninggal umurnya berapa? 25 tahun. Masih muda. Nikah muda dan meninggal muda. Wah kata. Nah itulah Hashim. La ilaha illallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Oke, sering kita ceritakan bahwasanya Hashim ini mempunyai berapa saudara? Ada 3 saudara kan? Semuanya anak siapa? Hashim bin siapa? Bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf itu punya 4 anak. Satu Hashim yang menjadi khalifahnya nanti, memang Hashim. Dan ada lagi 3 yang lain. Siapa ya? 3 itu Abdul Syams, ya. Kemudian Muttalib dan Naufal. 4 Naufal. Nah, 4 saudara. Mereka 4 bersaudara. Anaknya Abdi Manaf. Sering kali kita ceritakan kan ya. Yang tadinya Hashim ini ketika lahir dia kembar sama Abdul Syams. Kakinya Hashim itu nempel di palanya Abdul Syams, ada urat di situ. Bingung orang ini kalau dipotong ngeri ntar bakal mati satunya. Akhirnya ada tabib di sana ngelihat, ngapain potong aja, bisa kok hidup. Pas dipotong antara kaki dan kepalanya, kakinya Hashim sama kepalanya Abdul Syams, potong tuh. Akhirnya ngalir darah, tapi alhamdulillah khair, baik semuanya, aman-aman. Itu tabib bilang ini isyarat nih bahkan ada permusuhan antara zuriatnya ini sama zuriatnya ini. Dan memang permusuhan dari awal, tahu-taunya antara anak-anaknya Hashim sama anak-anaknya Abdul Syams. Yang nantinya lebih besar lagi permusuhannya itu ketika perang jatuhnya Daulah Umayyah dan berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah dari zuriatnya Hashim, dari zuriatnya Abdul Syams ini. Umayyah bin Abdul Syams. Wah, kalau Abbasiyah dari Hashim, dari Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, gitu. Itulah menjadi pertumpahan darah yang besar tahun 132 Hijriah. Begitu ikhwan. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ala kulli hal di sini banyak lagi tentang cerita-cerita. Hashim ini cerita Hashim kan. Punya anak siapa ya? Abdul Muttalib. Apakah Abdul Muttalib satu-satunya anaknya Hashim? Oh enggak, Hashim punya 2 anak. Hashim punya 2 anak. Anak pertamanya yang memang menjadi penggantinya Abdul Muttalib itu jidnya Rasulullah SAW. Abdul Muttalib punya saudara namanya Asad. Namanya Asad bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim sama Asad bin Hashim. Nah, Asad ini adalah ayahnya Sayyidah Fatimah. Siapa? Fatimah binti Asad. Siapa itu Fatimah binti Asad? Itu uminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibunya Sayyidina Ali bin Abi. Fatimah binti Asad ini ikhwah nantinya nikah sama misannya sendiri. Siapa? Abu Talib. Abu Talib bin siapa? Bin Abdul Muttalib.
Sedangkan istrinya Fatimah binti Asad. Abdul Muttalib sama Asad kakak beradik. Jadi antara Abu Thalib sama istrinya Fatimah binti Asad misanan apa? Sepupuan kalau bahasa kita. Fatimah binti Asad ini istrinya Abu Thalib, itulah uminya Sayyidina Ali, ya kan? Beliau melahirkan Sayyidina Ali di dalam Ka'bah. Jadi ada 3 orang yang pernah lahir di dalam Ka'bah, di antaranya ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilahirkan oleh uminya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini luar biasa ya kawan. Ketika Nabi SAW pernah duduk lama, tinggal lama kan di rumahnya siapa? Di rumahnya Abu Thalib. Nah, inilah menjadi ibu tirinya Rasulullah. Seakan-akan ibu tirinya. Abu Thalib menjadi paman yang mengasuhnya. Nah, Fatimah binti Asad ini udah kayak ibunya Rasulullah ketika Rasulullah masih kecil, dan terus gitu ya kawan. Makanya jasanya besar Fatimah binti Asad itu luar biasa. Sehingga waktu beliau Fatimah binti Asad meninggal, ya, akhirnya apa? Nabi SAW melepaskan gamisnya dan meletakkan gamisnya itu di dalam kafannya Fatimah binti Asad, biar dijadikan bajunya nanti di surga, kata Nabi SAW. Wah, kata ini luar biasa. Nah, adat kayak gini kadang-kadang kita lihat dari beberapa ulama kita yang meninggal, dikasih bajunya siapa gitu, dibawain peninggalan siapa, orang-orang soleh, entah bajunya, entah ridanya. Dahulu Sayyidina Anas bin Malik mempunyai 3 helai rambut Rasulullah, dan beliau mewasiatkan untuk dikubur 3 itu di mulutnya, ditaruh di mulutnya dan dikubur dengan itu 3 helai rambut Rasulullah SAW. Nah, betul banyak kalau orang-orang solehin, mereka kadang-kadang berwasiat punya peninggalan dari Habib siapa ya contohnya, atau ulama siapa, wasiat ini dikubur sama aku nanti, gitu ya kawan. Nah, itulah yang terjadi dengan Fatimah binti Asad. Nabi SAW memberikan gamisnya untuk Fatimah binti Asad ini. Nah, di sini ma'ruf perihal tentang kuburannya Fatimah binti Asad. Ketika Nabi SAW hadir dalam penguburan Fatimah binti Asad itu, Nabi SAW sendiri yang masuk ke liang lahat. Nabi SAW yang masuk ke liang lahat. Nabi berkata, ini adalah ibuku, kata Nabi SAW. Karena dia yang mengasuh Rasulullah ketika masih kecil. Wah, kemudian Nabi SAW sebelum jenazah itu turun ke bawah, Nabi dahulu yang turun ke bawah dan berbaring dulu di kuburannya Fatimah binti Asad, seakan-akan Nabi yang menjadi jenazahnya gitu. Dibaring sebentar, kemudian bangun lagi, baru diangkat jenazah itu masuk ke dalam. Bingung sahabat, ada apa Rasulullah engkau berbaring di dalam kuburan? Ada apa? Nah, ini untuk meredahkan kuburan ini sehingga nanti bila mana ada gencetan kubur, maka enggak terlalu kuat gencetannya. Dan ada di situ suatu hadis, inna lil gabri daghtah law najaa ahadun minha la najaa Fatimah binti Asad. Setiap kubur itu ada gencetannya. Nah, kalaupun seandainya ada orang yang bisa lolos, maka ini yang bisa lolos, Fatimah binti Asad. Nah, di sini dibahas oleh ulama tauhid, maksudnya apa gencetan kubur? Oke, begini ikhwan. Setiap yang meninggal dan dikubur pasti akan digencet oleh kuburan, pun siapapun itu, kecuali orang yang dikecualikan seperti ini, Fatimah binti Asad. Namun beda, gencetannya orang soleh sama gencetannya orang yang enggak soleh. Ulama tauhid berkata, kalau orang-orang yang baik, orang mukmin dan orang yang soleh, ketika digencet oleh kubur, itu bagaikan ibu yang kangen kepada anaknya, gitu. Pas anak ente ngilang contohnya, nemu, oh gimana senangnya kan, ente peluk dengan erat-erat. Nah, kayak gitu tuh kangennya kuburan sama ente nanti kalau ente orang soleh. Itu gencetan untuk orang-orang yang soleh. Sebagian seorang ibu memeluk dengan erat anaknya yang baru nemu, yang baru ditemui. Tapi kalau orang yang maksiat, orang kafir, naudzubillah, gencetannya gencetan siksaan. Wah, dalam beberapa riwayat kuburan akan menggencetnya sehingga tulang rusuknya ya, tulang rusuknya itu menjadi begini nih, bersilang-silang, nyatu gitu, hancur. Itu namanya gencetan kubur bagi orang-orang yang bermaksiat. Namun orang-orang yang soleh pasti juga akan digencet, tapi lain pola penggencetannya. Ini gencetan kerinduan, yang itu gencetan siksaan. Wah, hanya beberapa orang yang tidak digencet, di antara ini Fatimah binti Asad, bahkan istrinya Abu Thalib. Wa ala kulli hal ikhwan, itulah pembahasan kita kali ini tentang Sayyiduna Hashim. Insyaallah kita akan bahas nanti perihal tentang Sayyiduna Abdi Manaf, kemudian Qusay, kemudian Hakim, dan sampai Adnan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين أحضرتنا بالفاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.